sudah nggak hidup, sudah mati, sejelas apapun kayak Bani Israel lah contohnya, sudah jelas-jelas dia diselamatkan sama Allah lewat mukjizat yang sangat besar. Dalam surat Al-A'raf itu Allah mengatakan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, ya. Dan kami seberangkan Bani Israel itu di laut, ya. Begitu nyampe di ujung fa'atau, fa'in litakipatnya langsung begitu nyampe mereka mendapati ada suatu kaum yang lagi menyembah sejumlah berhalanya. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bayangkan coba, ini betapa kufurnya Bani Israel itu, betapa bandelnya hati mereka itu, baru diselamatkan sama Allah. Begitu nyampe di daratan, lihat orang musyrik kepengen punya patung-patung seperti mereka, minta sama Musa, Musa, bu kami ini dikasih sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, ya. Orang Solo bilang bludrek Nabi Musa ini, ya, darah tinggi ngadepi Bani Israel, kalian ini benar-benar jahil rupanya, ya. Baru diselamatkan sama Allah sudah syirik lagi, ya, itu sudah sudah tertutup hatinya itu begitu. Tapi kalau masih ada cahaya keimanan, disentuh sedikit sadar dia, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selama kita ini masih terangsang untuk mencari lebih lanjut, masih ada rasa khawatir jangan-jangan syahadat kita ini belum sah, nah ini petanda baik, belajar kalau gitu, ya. Karena pasal pertama adalah ilmu, pelajarilah banyak-banyaknya kita belajar mengenai syarat la ilaha illallah ini, ya. Mumpung masih ada kesempatan, ada yang mau ngajari, kitabnya juga ada, ya. Tinggal kita luangkan waktu. Apa sih susahnya kita luangkan umpamanya tiap minggu 1 jam, ya, atau 2 jam atau 3 jam. Makin seorang itu merasa pentingnya ilmu ini, dia makin longgar untuk meluangkan waktunya, ya. Jadi ini kembali lagi ini sekitar kisi-kisi, insya Allah bisa dilanjutkan oleh Ustaz Zainuddin atau yang lainnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali kalau ada yang kurang jelas silahkan. Kita sekarang sesinya sesi tanya jawab, insya Allah. Belumlah orang dikatakan beriman sebelum mencintai aku, anak. Ini emang kata-kata yang nadanya menafikan, Pak. Seperti tidaklah seorang beriman sebelum gini. Itu suatu ketika dia menafikan secara keseluruhan, ya. Jadi yang dinafikan itu dasarnya dinafikan, tidak beriman sama sekali, artinya kafir. Suatu ketika tidak beriman, iman yang sempurna, gitu loh. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini ialah bukan tidak beriman berarti orang kafir, tidak, ya. Cuman kalau orang masih lebih cinta dirinya pada Rasulullah, maka dia belum sempurna imannya. Itu kan ada munasabatnya, Pak. Ada ceritanya Rasulullah bilang gitu. Karena apa? Karena Umar pernah jalan sama Rasulullah, ya Rasulullah, wallah, katanya Umar, sungguh engkau ini lebih kucintai dari anak, istriku dan hartaku kecuali diriku sendiri, kata Umar itu. Artinya saya lebih cinta diri sendiri daripada engkau ya Rasulullah. Kalau lah ya Umar, belum Umar, belum. Sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Umar bilang, ya sudah Rasulullah, kalau betul engkau lebih kucintai dari anak, istri, harta dan diriku sendiri. Qal al-ana ya Umar. Nah, sekarang kamu baru beriman yang sempurna imannya. Tinggal nanti pembuktiannya bagaimana? Ini kan cuma klaim, ya toh. Umar telah membuktikan dengan amalnya. Nah, kalau kita mengklaim cinta Rasul, buktikan dong, ya. Bukan cuma dengan sholawatan cinta Rasul, bukan dengan lagu-lagu itu cinta Rasul itu, bukan, tapi dengan bukti, ya. Ikuti sunnahnya, jangan malah bikin bid'ah. Ngaku cinta tapi malah meninggalkan sunnah, bikin bid'ah. Ini namanya tidak jujur, ya. Jadi cuma ngaku tapi tidak membuktikan, tidak ada manfaatnya. Cinta sebenarnya cinta monyet, ya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kita mencintai Rasul, tapi Rasul tidak cinta sama kita, ya. Jadi begitu. Ini yang dimaksud hadis itu adalah kamalul iman, iman yang sempurna.
Tetap kita tidak boleh benci sama Rasulullah. Kalau sampai benci, ini berarti sudah batal imannya. Ya. Minimal kita cinta, cuman jauh mana kita mencintai Rasulullah, nah ini kita bersaing di sini. Tapi harus cinta dulu. Ya. Kalau sampai benci, berarti dia kufur, belum dianggap sebagai seorang mukmin. Demikian juga hadis lain mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Telah kalian beriman sampai kalian mencintai bagi saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Ini juga bukan berarti orang kalau nggak begitu dia kafir, tidak, tapi belum sempurna imannya. Artinya kalau kita suka seperti ini, kita harus juga menyukai hal ini untuk saudara kita, gitu loh. Supaya kita tidak muncul sifat hasad dan lain sebagainya yang itu juga mengurangi tingkat keimanan. Wallahu a'lam. Barangkali ada lagi. Fadhal. Seperti Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya itu dalam Islam memang boleh kita memaksakan menginfakkan kita kurang. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Karena kita tidak berpijak dengan satu dalil saja. Dari kisah ini memang begitu arahnya. Kita boleh menginfakkan, tapi juga ada kisah lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan sahabat yang lain, yaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah satu dari 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Kita tahu bahwasanya perang Tabuk itu satu-satunya peperangan yang Rasulullah terus terang ketika itu. Karena apa? Musuhnya cukup jauh, butuh persiapan yang bagus dan membutuhkan tekad yang bulat. Artinya Rasulullah terus terang, ini kita akan menghadapi Romawi, dan ketika itu musim panas, kurma sudah hampir masak, tapi kondisinya panas sekali dan jaraknya 700 mil darat. Itu perintah mobilisasi umum. Artinya wajib semua orang yang tidak punya uzur untuk berangkat. Di antara mereka itu yang tidak berangkat ialah kaum munafikin atau orang-orang yang memang punya uzur syar'i seperti orang tua renta, orang buta, orang pincang dan lain sebagainya. Atau orang munafik. Nah, selain mereka ini hanya 3 orang yang tidak punya uzur syar'i dan tidak berangkat. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Sampai ketika pulang, masing-masing ditanya sama, masing-masing menyampaikan alasannya apa. Rasulullah hanya menerima saja. Zahirnya jujur ya sudah. Orang munafik bilang, wah kami alasan gini-gini, ya sudah. Nanti batinnya terserah Allah. Tapi Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini dia jujur, ya Rasulullah. Kata Ka'ab bin Malik, saya ini orang yang jago bersilat lidah. Saya bisa saja saya memelintir alasan sehingga engkau merasakan engkau puas dengan jawaban saya, tapi saya takut nanti Allah yang bongkar. Sudah, saya jujur, saya tidak punya alasan apa-apa, saya tidak punya udzur. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, kamu pergi dulu, nanti kita tunggu bagaimana keputusan Allah. Rasulullah belum menerima udzurnya, menunggu keputusan Allah bagaimana, sampai turun perintah tidak boleh mengucap salam sama mereka, diboikot. Rasulullah merintahkan kaum muslimin untuk memboikot mereka bertiga ini, tidak boleh mengucap salam. Ini disalami jangan jawab. Sampai tetangganya pun nggak mau jawab disalami. Hari ke-40 turun perintah yang lebih berat lagi, istri-istri mereka suruh dipisahkan. Akhirnya Ka'ab bin Malik bilang, yaudah kamu pulanglah ke rumah orang tuamu. Sampai sudah merasa hati mereka sempit, benar-benar sempit. Allah mengatakan hatta dhaqat bihim al-ardu bima rahubat wa ala thalathati alladhina khulifu. Allah mengatakan hari ke-50 itu turun taubatnya mereka, Allah menerima taubatnya mereka. Setelah itu jangan diboikot lagi. Tapi sebelum selama 50 hari itu mereka sudah benar-benar diboikot oleh kaum muslimin. Rasulullah disalami gini, malingkan muka. Salami dari sini, malingkan muka ke sini. Begitu turun ayat yang menyatakan bahwa taubat mereka diterima dalam surat At-Taubah itu, Ka'ab ini sangat senang dengan luar biasa senang. Ya Rasulullah, di antara taubat saya adalah saya akan sedekahkan semua harta saya. An khali amin mali. Kata Rasulullah, amsik alika ba'dha malik fa innahu khairul lak. Kata Rasulullah, jangan, tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik buat kamu. Nah, ini Rasulullah lebih tahu siapa orang-orang yang betul-betul kalau dia itu sudah sedekah dia akan ikhlas
dan tidak akan menyesal sedikit pun seperti Abu Bakar As-Siddiq, makanya diterima. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya mungkin dia bisa ikhlas tapi nanti nyesal-nyesal sedikit, makanya itu oleh Rasulullah jangan semua, tahan sebagian. Jadi kita begitu Pak, kalau kita tahu tipe kita nih, saya bukan orang yang suka berubah-berubah, wah kok kebanyakan tadi yang ngasihnya ya, padahal saya masih butuh ini butuh itu, ya jangan banyak-banyak, daripada sudah ngasih banyak-banyak tidak ikhlas, ya kan. Tapi kalau kita tipenya tipe Abu Bakar, saya bukan tipe orang yang suka inget-inget lagi, sudah ngasih sudah silahkan ya. Tapi tetap ada kaidah-kaidahnya. Kalau kita berbuat seperti itu ketika kita sakit mau mati, tidak boleh ya. Orang sakit sudah parah sakitnya, tahu-tahu dia bikin wasiat, pokoknya semua harta saya untuk takut dari awal, tidak boleh ya. Kalau kamu segar bugar tidak apa-apa, dengan catatan kamu jangan nyesal nanti setelah itu gitu loh. Artinya tipe kamu ini tipenya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tipe Ka'ab bin Malik ya jangan semuanya. Tapi kalau sakitnya ini bukan sakit yang mengkhawatirkan, sekedar pusing-pusing biasa, yang biasanya orang tidak mati kalau bukan pusing biasa, tidak apa-apa dia memberikan itu. Jadi Islam itu begitu, saking telitinya ya. Jangan sampai perbuatan kita ini merugikan orang lain, karena kalau dia sudah mati mau berbuat seperti itu, dia akan merugikan ahli warisnya nanti. Oleh karena itu tidak boleh seperti ini. Wasiat pun juga maksimal sepertiga ya. Bahkan dianjurkan kurang dari itu. Karena apa? Lebih baik kita meninggalkan ahli waris yang berkecukupan daripada meninggalkan mereka yang pas-pasan akhirnya minta-minta ya. Makanya Rasulullah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau meninggal, dan dia hanya punya satu orang perempuan, anak perempuan, putri tunggal, dia orang kaya saat ini ya. Di Mekah sakit agak parah, takut kalau dia meninggal nanti, dia bilang, Rasulullah saya ini punya harta banyak dan saya cuma punya ahli waris satu orang perempuan, boleh enggak saya sedekahkan separuh harta saya, 2/3 harta saya? Kalau enggak boleh. Ayo setengahnya Rasulullah. Enggak, sepertiganya ya, dan itu sudah banyak. Innaka antada warasataka aghniya khairul laka min tada'ahum fuqara yatakaffafuna nas. Sepertiga itu sudah banyak. Sebab apa? Kalau kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan aghniya, berkecukupan, lebih baik buat kamu daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin akhirnya minta-minta ya. Oleh karena itu yang lebih baik adalah kurang dari sepertiga. Sepertiga itu boleh-boleh saja, bukan sunnah, bukan. Sunnahnya kurang dari itu. Abu Bakar 1/5 bahkan ya. Dia hanya berwasiat 1/5. Kalau perlu nggak berwasiat nggak apa-apa. Wasiat itu nggak wajib gitu loh ya. Wasiat itu dianjurkan bagi orang yang memiliki hak, atau bagi orang lain orang yang punya utang kepada orang lain dan nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Misalnya dia pernah minjem uangnya orang sekian puluh juta, orang yang itu sudah mati dan nggak ada yang tahu tentang ini kecuali dirinya, maka dia harus berwasiat, ingat saya pernah pinjam kepada fulan sekian. Nah, ini wajib. Kalau dia nggak punya hubungan apa-apa dengan orang, nggak punya kaitan hutang piutang ya, maka dia tidak wajib berwasiat gitu. Wallahu a'lam. Dan satu lagi Pak, Ngomong. mengenai zakat. Zakat itu kalau di Quran disebutkan 8 golongan ya. Tapi Nabi dalam hadisnya itu dia membolehkan zakat pada fakir miskin. Atau itu begini Pak, itu hadis Nabi itu tidak bermaksud untuk membatasi siapa yang mustahik zakat gitu loh. Cuman menjelaskan kondisi pada umumnya. Kan ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, ya Mu'ad innaka ta'ti qauman ahli kitab, engkau akan mendatangi orang ahli kitab, ya, ini Yahudi dan Nasrani ya, maka pertama kali adalah ajak mereka syahadat. Kalau mereka nerima, kasih tahu bahwasanya mereka wajib sholat 5 waktu. Kalau mereka nerima, kasih tahu bahwasanya Allah punya hak pada harta mereka, yaitu zakat, yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Ini Rasulullah hanya menjelaskan salah satu contoh, bukan berarti zakat hanya untuk mereka, bukan ya. Jadi ayat ini dengan hadis itu tidak ada kontradiksi gitu deh. Ayat itu menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat dan tidak boleh keluar dari 8 ini.
salah satunya boleh, tapi kalau diberikan kepada selain salah satu di antara yang 8 ini tidak sah zakatnya. Gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Zakat, sedekah artinya zakat, bukan sedekah. Itu bukan sedekah dalam pengertian kita, bukan sedekah yang artinya zakat. Karena kadang-kadang Al-Qur'an itu menggunakan istilah sedekah untuk zakat. Bahkan kebanyakan itu artinya adalah zakat, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, orang yang mengumpulkan, ya. Kalau dulu itu Rasulullah biasanya ngutus seseorang untuk ngecek orang-orang yang punya ternak-ternak, punya unta, punya sapi, datangnya satu persatu, sudah jumlahnya sudah cukup, diambil satu, dibawa, dipelihara, dijaga sampai dibawa kepada Rasulullah. Jadi perlu kerja, perlu usaha gitu loh, ya. Wal 'amilina 'alaiha, al-amil ini dia berhak mendapatkan zakat bukan karena dia miskin, tapi karena kerjanya dia. Artinya orang kaya pun boleh, kalau dia betul-betul amil, dia berhak dapat zakat karena apa? Karena amalnya dia itu, perbuatannya dia, bukan karena dia miskin. Jadi kadang-kadang orang yang menerima zakat itu orang kaya, dan itu sah, ya. Ya itu seperti orang kaya menjadi amil, dan dia betul-betul, artinya betul-betul menunaikan amanat dia itu. Karena dia berhak diberikan sesuai dengan kadar. Misalnya orang kalau kerja dengan cara seperti ini, kira-kira pantas mendapat berapa sih? Oh, 10.000 real. Ya ini haknya dia 10.000 real, tidak lebih dari itu, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang lagi dibujuk hatinya. Itu para ulama beda pendapat, siapa sih orang ini. Ada yang mengatakan orang-orang yang diharapkan akan masuk Islam, ya. Sehingga kalau dikasih dia akan masuk Islam, atau orang yang kita takut dia membahayakan kaum muslimin, ya. Misalnya ada preman besar yang kerjaannya garong, kerjaannya ngerampok kafilah, ya. Kita kasih dia supaya dia tidak usah ngerampok kafilah. Ini juga masuk dalam definisi al-mu'allafati qulubuhum, ya. Wa fir riqab, dan orang yang ini dulu ada, sekarang sudah nggak ada lagi. Fir riqab itu orang budak yang sedang berusaha menebus dirinya. Biasanya budak itu kalau ingin menebus dirinya, dia akan bikin perjanjian dengan majikannya, saya mau nebus diri saya, berapa saya harus bayar, ya kamu bayar 100.000 real umpamanya. Dia akan kerja, dapat duit, kasihkan. Kadang-kadang kurang sedikit, ya, dia berhak dapat zakat sampai tunai itu. Misalnya kurang 10.000, ngasih 10.000 dia untuk saya, supaya dia bebas dirinya. Budak harus budak muslim, bukan budak kafir, ya. Budak yang muslim. Wafir riqabi wal gharimin, dan orang-orang yang gharim. Orang-orang yang gharim ini orang yang berhutang demi kemaslahatan. Misalnya ada dua pihak, dua kabilah, ya, bersengketa, hampir terjadi pertumpahan darah umpamanya. Datang orang ketiga menengahi, ada apa sih? Ini saya nuntut uang dari sekian, berapa sih kamu tuntutnya? 50.000. Nih saya kasih 50.000. Jreng dikasih. Dia kan nanggung utang berarti. Demi kemaslahatannya dua orang yang bersengketa ini, dia berhak menerima zakat. Kalau dia lapor kepada imam, Amirul Mukminin, ya, khalifah, saya telah nanggung gini-gini, apa saksinya? Ada fulan. Betul, dikasih, berhak dia, ya. Wa fisabilillah, orang yang berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah, kita kasih, belikan senjata. Kalau emang dia jihad fisabilillah, dia butuh senjata, kita belikan senjata. Dia butuh biaya untuk sampai ke medan jihad, kita biayai. Ini termasuk mereka yang berhak mendapatkan zakat. Wabnis sabil atau ibnu sabil, artinya orang yang dalam perantauan terputus, ya, dia di tengah jalan kehabisan bekal, dan sekarang agak sulit, ya, apalagi kalau di kota-kota besar, karena biasanya orang punya kartu ATM, dia ngambil duit di mana aja bisa. Tapi kalau ini betul-betul dia enggak bisa, sudah terputus, sudah ATM-nya habis atau enggak ada ATM, ya, dan dia butuh duit untuk sampai ke tujuannya. Ya ini kita kasih sampai, ya. Dia butuh berapa? Saya butuh 1.000 real lagi. Ya, ngasih 1.000 real ini termasuk ibnu sabil. Ya. Jadi begitu. Artinya kalau kita kasihkan kepada salah satunya, sah zakat kita. Fakir atau miskin. Orang mengatakan fakir. Anak yatim fakir enggak? Karena ada anak yatim orang kaya juga bisa.
Kalau memang mereka itu masuk dalam kategori fakir atau miskin, karena kita harus tahu apa sih fakir itu apa, miskin itu apa. Fakir itu kata para ulama adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap, ya, dan selalu kekurangan. Mereka mengatakan fakir itu di bawahnya miskin. Misalnya orang itu butuh satu hari itu tidak kurang dari 10 real, dia hanya mendapatkan kurang dari setengahnya, ini fakir. Kalau dia lebih dari setengah tapi belum sampai 10 real, ini masih miskin. Jadi gitu. Kalau si yatim ini nggak ada yang mencukupi dia, kekurangan terus, ya toh. Sekolah nggak ada yang biayai, makan juga nggak bener makannya, ya. Nah, ini dia berhak. Nah, tapi kalau dia sudah ada yang mencukupi, ada orang tua asuh, nggak berhak lagi. Gitu. Wallahu taala alam. Ya, Ustaz. Oleh kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan memancing rasa ingin tahuan kita untuk belajar masalah tauhid lebih mendalam, ya. Karena ini merupakan inti kita ada di dunia ini, ya. Tidak lain tidak bukan ialah untuk merealisasikan tauhid, untuk menghambakan diri kepada oleh karena itu ini yang sebetulnya harus kita dahulukan dari yang lain-lain, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il min kulli dhanbin fastaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.